Nama saya Agus Setiawan, kelas 2-3 EDA. Saya akan menjelaskan tentang teori basis data 2, yaitu query lanjutan chapter 4 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer, UCA. Next. Tujuan pembelajaran dari query lanjutan chapter 4 yaitu yang pertama mengenal bentuk pengembangan query SQL, yang kedua mengenal subquery pada banyak kolom, dan yang ketiga mengenal subquery pada from. Next. Pengertian subquery. Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klase dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery, inner query, dan main query. Outer query, eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery. Inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Next. Kita dapat melihat pada gambar di mana main query select from where, kemudian subquery-nya select from where juga. Next. Contoh bentuk subquery, mana kita dapat melihat tabel di atas, yaitu select last name from employee where salary lebih besar daripada dalam kurung select salary from employee where employee ID sama dengan 149, di mana hasilnya pada last name tersebut berisikan King, Kothar, Dehan, Apple, Heston, dan Higgins. Kata di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149 sebelumnya. Gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Next. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Kita dapat melihat pada gambar di bawahnya, yaitu main query where manager ID departemen ID in, dimana subquery 100 sama dengan 90, 102 sama dengan 60, 124 sama dengan 50. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa satu, yaitu pembandingkan berpasangan pairwise comparison subquery, dan kedua pembandingan tidak berpasangan, yaitu non pairwise comparison subquery. Next. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menentukan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Yaitu kita dapat melihat pada kolom tersebut di mana dituliskan select employee ID, manager ID, departemen ID, kemudian from employee di mana where dalam kurung manager ID, departemen ID in select dalam kurung manager ID, departemen ID from employees, kemudian where employee ID in dalam kurung 178 dan 174 and employee ID not in 178 dan 174. Next. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID departemen 141, 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai yang ID tersebut. Kita dapat melihat pada kolom tersebut di mana select employee ID, manager ID, departemen ID, kemudian kedua from employee, kemudian where manager ID in dalam kurung select manager ID from employees where employees ID in dalam kurung 174 dan 171 and departemen ID in dalam kurung
select department IT from employees where employees IT in 174 dan 141 and employee ID not in 174 dan 141. Next, subquery. Subquery dalam clause form. Query bisa diletakkan di dalam clause form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam clause form. 1. Query menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Kita dapat melihat pada kolom tersebut yaitu select A last name dan salary A departemen ID dan B salary average from employee A dalam kurung select departemen ID average salary average from employees group by departemen ID dimana where A departemen ID sama dengan B departemen ID and A salary lebih besar daripada salary average. Next, kita dapat melihat hasilnya yaitu pada kolom last name berisi nama-nama orang tersebut yang mempunyai salary 13.000 sampai 12.000 dan nomor ID, kemudian salary average. Latihan soal nomor 1. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Di dalam SQL kita dapat ketikkan select first name, departemen ID, salary, kemudian yang kedua from employee, dan yang ketiga where dalam kurung departemen ID salary, kemudian in dalam kurung select departemen ID salary from employees where commission pitch in is not null. Di dalam tabel tersebut kita dapat melihat first name yaitu nama-nama semua pegawai siapa saja, kemudian departemen ID nomor dari departemen, dan salary yaitu dimana John dengan 14.000 salarinya dan Karen 13.500, Alberto dengan salary 12.000, Ellen 11.000, Gerald 11.000, Clara 10.500, Eleni dengan salary 10.500, Janet 10.000, Peter 10.000, dan Daniel 9.500. Next, nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Di dalam SQL kita dapat ketikkan select first name, department name, dan salary, kemudian yang kedua from employee department, dan yang ketiga where department dot department ID sama dengan employee dot department ID and salary in dalam kurung select salary from employees where department ID in dalam kurung select department ID from department where location ID sama dengan 1700. Di dalam tabel tersebut kita dapat melihat first name Jennifer, department ID nya administration dan salary 4.400, kemudian yang kedua Shirley, departemen accounting 12.000, Nancy financial 12.000, Alberto sales dengan salary 12.000, William accounting 8.300, Stephen exclusive 24.000, Lex exclusive 17.000, kemudian Lina eksekutif 17.000, Daniel financial 9.000, Alan sales 9.000, dan Peter sales dengan salary 9.000. Next,
Nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau header dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kokhar. Notes: data Kokhar tidak ditampilkan dalam hasil query. Jawab: di dalam SQL kita dapat ketikkan select fish name, header, dan kemudian salary, yang kedua from employee, dan yang ketiga where salary in dalam kurung select salary from employees, where last name sama dengan Kokhar dan last name lebih besar atau lebih kecil Kokhar. Di dalam tabel tersebut kita dapat melihat di mana kolom fish name berisikan leg, kemudian header date-nya berisikan 13 Januari 1993 dan salary-nya berisikan 17.000. Next. Nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota, nama kotanya diawali dengan huruf T. Jawab: di SQL kita dapat ketikkan select fish name employee ID, kemudian yang kedua from employee, ketiga where department ID sama dengan dalam kurung select department ID from department, where location ID in, select location in from location where city lacks T. Maka pada tabel tersebut kita dapat melihat kolom fish name berisikan dengan Michael dan Pets, kemudian employee ID berisikan ID employee pegawai, yaitu dimana Michael 201 dan Pet 202.